puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat hari ini. Kami bisa berkumpul semua karena anugerahnya Tuhan Yesus. Kami undang Tuhan Yesus hari tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang melawat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita mau memuji Tuhan sama-sama. Tapi sebelum itu, yuk kita bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap. Yes. Tepuk tangannya sama-sama yuk. Kita nyanyikan ya. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Let's talk about deep down deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Dari awal lagi ya, katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Let's think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Tepuk tangannya sama-sama. Adik-adik mari lebih bersemangat, amin. Kita nyanyi lagi ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lambat katakan happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi katakan happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi
jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, cintaku, cintaku semakin mendalam, cintaku, cintaku semakin mendalam. Haleluya. Mari adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. How I love you, Lord. Terima kasih Tuhan. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. With all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Sing Jesus, Jesus, Jesus. You are the one I love. Jesus, 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 Jesus. Forever I love you, Lord. Dari awal lagi kita katakan how I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. With all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, oh Jesus, you are the one I love. Jesus, 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 Jesus. Forever I love you, Lord. Sing Jesus, 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 oh Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, Jesus. Forever I love you, Lord. Sing it again, Jesus, Jesus, Jesus. You are the one I love. Jesus, Jesus, oh Jesus. Forever I love you, Lord. Jesus, I believe. Jesus, I believe.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, The reason that you're the I reason, you're the reason that I live, the reason that I see, you're the reason that I live, the reason that I see. you're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan Yesus. Jesus, I believe in you, Lord. We believe in you. Kami mengasihimu Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita sembah Tuhan Yesus sama-sama. Katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang kami rasakan. Orala bayas yang daya ralabo, orala bayas yang daya ralabo bayas yang de. Kau Allahku yang baik Tuhan, Kau Allah yang baik. Kau Raja di atas segala raja, Kau kota benteng perlindungan kami. Di bawah kepang sayapmu kami berlindung Tuhan. Jesus, I believe in you. Kami akan menyembahmu dengan segenap hati kami. Kami katakan Kau baik Tuhan. Kami mengasihimu. Kami mengasihimu. Buat kebaikan. Thank you Lord. Sing Jesus, I believe. Jesus, I believe. We believe in you. We belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, The reason that I see. Jesus, I believe in you, in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap kami mau berdoa syafaat ya Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai. Tuhan, Kau memberkati, Tuhan terus pulihkan buat keadaan bangsa kami saat ini ya Tuhan. Begitu juga dengan kota kami, kota yang kami cintai, kota Pekanbaru. Biarlah kiranya Tuhan terus pulihkan. Hadirat-Mu juga memenuhi setiap bangsa dan kota kami Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Presiden kami Bapak Jokowi beserta dengan wakilnya. Kami juga berdoa buat pemimpin kota kami Pekanbaru, wali kota kami, gubernur kami. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya pemimpin-pemimpin bangsa kami juga bisa takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gereja kami, buat pemimpin gereja kami Opa Niko. Tuhan, Kau memberkati Opa Niko beserta dengan wakilnya, dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan pewahyuan daripada Tuhan Yesus, untuk bisa membawa kami lebih lagi kepada Tuhan Yesus, membawa jemaat-jemaat yang ada, membawa orang takut akan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin gereja kami Rayan 12 Opa Gede beserta dengan wakilnya. Tuhan terus juga memberikan hikmat kepada setiap hamba-hamba-Mu ini, untuk bisa membawa setiap kami lebih lagi mengenal akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga mereka dengan perlindungan Tuhan yang sempurna buat gembala kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami,
Kau memberkati setiap usaha, pekerjaan yang dilakukan oleh papa mama kami. Tuhan yang memberkati setiap orang tua kami. Tuhan jaga orang tua kami, lindungi mereka dari segala mara bahaya. Perlindungan Tuhan sempurna buat papa mama kami. Begitu juga dengan kami ya Tuhan, buat anak-anak, berikan kami semangat yang lebih lagi. Berikan kami sukacita untuk menjalani sekolah kami. Kalau mungkin kami saat ini sudah ada yang sekolah onsite maupun ada yang online, Tuhan terus berikan anak-anak hikmat dari Tuhan Yesus, semangat yang daripada Tuhan untuk menjalani setiap pendidikan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir bersama kami Tuhan, memimpin kami Tuhan. Agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Doa kakak semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Jangan Diikuti. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Bilangan pasal 13 sampai 14. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang senang makan buah? Saya kak. Saya kak. Wah, pasti banyak ya yang suka makan buah. Buah apa yang paling kalian senangi? Buah durian. Buah apel kak. Buah stroberi. Nah, kalau buah ini, kalian doyan apa tidak? Buah apa ini? Kalau nggak tahu kebangetan ya. Siapa yang mau? Wah, pasti mau ya. Karena anggur itu buah yang enak. Ada orang-orang yang bawa buah ini dalam jumlah yang banyak sekali. Ada 12 orang yang sedang mengangkut anggur. Siapa ke-12 orang ini ya? 12 orang ini adalah anak-anak Tuhan. Mereka saling berteman satu sama yang lain. Ke-12 orang ini adalah orang-orang yang dipilih dari tiap suku Israel. Semuanya adalah pemimpin-pemimpin. Tuhan menyuruh mereka untuk melihat negeri Kanaan yang akan Tuhan kasih kepada orang Israel. Ke-12 orang itu dijadikan pengintai atau mata-mata untuk menyelidiki negeri Kanaan. Musa berpesan begini kepada mereka, lihatlah bagaimana negeri Kanaan itu. Pelajari tentang orang-orang yang tinggal di sana. Apakah mereka kuat atau lemah? Apakah jumlah mereka banyak atau sedikit? Pelajari tentang tanah tempat yang didiaminya. Apakah tanah itu baik atau buruk?
apakah kota-kota itu mempunyai benteng-benteng pertahanan? Apakah kota itu mempunyai pertahanan yang kuat? Selidiki tentang tanah itu. Apakah tanahnya subur untuk ditanam tanaman atau tidak? Apakah ada pohon-pohon di negeri itu? Juga bawalah buah dari negeri itu. Sekarang adalah musim buah anggur pertama. Jadi ke-12 orang itu pergi menyelidiki negeri Kanaan itu. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, mereka memotong setandan buah anggur yang begitu berat, sehingga harus dipikul dengan sebatang kayu oleh 2 orang. Mereka membawa juga beberapa buah delima dan buah ara. Negeri Kanaan indah sekali. Sesudah menyelidiki negeri Kanaan itu, selama 40 hari lamanya, mereka kembali ke perkemahan Israel. Tapi adik-adik, setelah pulang dari Kanaan sambil membawa anggur, tiba-tiba 10 orang di antara mereka mulai marah-marah dan ngomel-ngomel sama Tuhan dan sama pemimpin mereka. Mereka berteriak-teriak dan berkata dusta. Mereka bawa kabar bohong dan jelek-jelek. Masa lo adik-adik, 10 orang ini bohong sama orang Israel dan berkata bahwa mereka ketemu dengan raksasa-raksasa yang besar sekali dan mereka menjadi seperti belalang yang kecil. Ih, berani benar mereka berbohong ya. Coba bayangkan, raksasa ketemu belalang loh. Terus mereka juga berkata-kata bahwa mereka nggak akan bisa masuk ke tanah yang Tuhan telah janjikan. Tanah yang baik itu. Sebab orang-orang Kanaan adalah orang-orang kanibal, yaitu orang yang makan manusia, weleh-weleh. Mereka yang 10 orang ini terus-menerus berdosa di hadapan Tuhan. Mereka tidak ingat janji Tuhan. Mereka lupa sama Tuhan. Mereka berdosa. Mereka seakan-akan berkata bahwa Tuhan telah berbohong kepada mereka. Lalu banyak orang Israel mulai ikut-ikutan marah, mulai ngomel-ngomel kepada Musa dan kepada Harun. Mereka berkata, lebih baik kita mati di Mesir atau di padang gurun ini. Biarkan kita mati saja. Untuk apa Tuhan membawa kita ke negeri itu? Nanti kita mati dalam peperangan dan istri kita serta anak-anak kita ditawan. Bukankah lebih baik kembali saja ke Mesir? Waduh, bagaimana orang Israel ini ya? Malah mau balik ke Mesir lagi. Lalu mereka berkata satu sama yang lain, baiklah kita memilih seorang pemimpin yang lain, lalu kembali ke Mesir. Lalu Musa dan Harun sujud di hadapan seluruh rakyat. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ya, tanda sangat marah. Mereka berkata kepada orang Israel, negeri yang kami lihat itu sangat baik. Negeri itu penuh dengan hal-hal yang baik. Dan jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan memimpin kita masuk ke negeri itu. Dan Ia memberikannya kepada kita. Sebab itu, janganlah memberontak melawan Tuhan. Dan jangan takut kepada orang-orang yang tinggal di sana. Kita dapat mengalahkan mereka. Mereka tidak mempunyai perlindungan. Tidak ada yang dapat menyelamatkannya. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang menyertai kita. Jadi, jangan takut. Adik-adik, Yosua dan Kaleb berani ya. Sekalipun teman-temannya berbuat dosa, mereka tetap enggak mau berbuat dosa.
Mereka tetap percaya sama Tuhan dan gak mau ikut-ikutan sama teman-temannya yang berbuat dosa. Lalu adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Lalu segenap umat Israel itu mengancam hendak melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, "Sampai kapan orang-orang jahat itu bersungut-sungut atau mengomel kepadaku?" Lalu adik-adik, karena mereka terus berbuat dosa, berbohong, marah-marah, dan bersungut-sungut atau ngomel-ngomel pada Tuhan, maka Tuhan menghukum 10 orang itu. Dan tiba-tiba orang itu mati kena hukuman Tuhan. Ih, ngeri sekali adik-adik. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak kena hukuman Tuhan. Mereka tetap hidup karena mereka tidak mau ikut-ikutan sama teman-teman mereka yang berbuat dosa. Adik-adik, mari kita contoh Yosua dan Kaleb. Mereka tidak mau ikut-ikutan teman-teman mereka yang berbuat dosa. Teman-teman Yosua dan Kaleb mati dihukum Tuhan. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap selamat. Jadi, kalau ada teman-temanmu, teman-teman adik semua yang berbuat dosa, misalnya nyontek, bohong, ngomong-ngomong kotor, gak mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, gak mau diajak berdoa, dan masih banyak contoh yang lain. Ingat, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan ya. Dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B dikatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus, sekalipun teman-teman kita tidak takut kepada Tuhan. Bahkan sekalipun mereka mengejek kita. Sekarang, ambil keputusan untuk sungguh-sungguh mau setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua. Kita tidak ikut-ikutan teman atau orang di sekeliling kita yang berbuat dosa, yang berbuat jahat. Kita mau jadi garam dan terangnya Tuhan di tengah dunia yang semakin jahat. Kita mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kita mempengaruhi keluarga kita, teman-teman dan lingkungan kita, supaya tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak dipengaruhi oleh teman-teman atau lingkungan yang jahat. Kita mau setia kepada Tuhan, sekalipun orang-orang di sekeliling kita tidak takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tetap pegang firman Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan Yesus. Kami tidak mau ikut-ikutan dengan orang-orang yang berbuat dosa atau bahkan sengaja Tuhan. Sekalipun teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami mengajak, kami tidak mau Tuhan Yesus. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau ingat firman Tuhan, perintah Tuhan. Kami mau tetap terus mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Roh Kudus Tuhan untuk selalu mengingatkan kami Tuhan, menguatkan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, memberkati dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari
angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.